Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dina Widiati dengan NIM 24810101117. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah praktek ibadah dari bab syahadat sampai bab nikah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek ibadah. Langsung saja, yang pertama, bab tentang syahadat dan sholat. Yang pertama adalah syahadat. Pengertian syahadat ialah pernyataan iman seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat: 1. Mengakui hanya Allah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga, landasan utama keimanan seorang muslim. Praktek tata cara syahadat. Yang pertama, mengucapkan dengan lisan. Kedua, membenarkan dalam hati. 3. Mengamalkan dalam perbuatan. 4. Dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Selanjutnya adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama, meninggalkannya berdosa besar. Ada sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah. Tata cara sholat: pertama, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud 2 kali, tumakninah, duduk di antara 2 sujud, tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi saat tasyahud akhir, salam, dan tartib. Bacaan-bacaan sholatnya itu ada doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat pendek, bacaan ruku, sujud, duduk tahiyat, dan salam. Hikmah syahadat dan sholat. Syahadat menguatkan iman dan tauhid, sedangkan sholat membentuk disiplin dan tanggung jawab, menenangkan hati, menjaga hubungan dengan Allah. Selanjutnya, bab tentang puasa, zakat, haji, dan umroh. Yang pertama, puasa. Puasa dalam kitab Safinatun Najah didefinisikan sebagai: puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri selama waktu yang telah ditentukan dengan disertai niat dalam hati. Rukun dan syarat puasa. Rukun puasa: niat, yaitu tekad hati untuk berpuasa. Untuk puasa wajib, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa. Orang yang wajib berpuasa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, mampu dan sanggup melaksanakan puasa, dan sehat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 5, yaitu makan dan minum dengan sengaja, masukkan sesuatu ke rongga mulut, atau bolongan-bolongan tubuh yang disengaja. Yang ketiga, jima. 4, haid. 5, hilang akal yang disebabkan mabuk atau gila sepanjang hari. Hikmah puasa: melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu, serta menyucikan jiwa dan menemukan kepedulian terhadap golongan miskin. Selanjutnya, zakat. Zakat secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Syarat wajib zakat adalah muslim yang merdeka, baligh, dan berakal, memiliki harta yang mencapai nisab, harta yang sudah mencapai haul,
harta yang berkembang seperti pertanian, peternakan, emas, dan perdagangan. Jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan berupa makanan pokok sebesar 1 soh. Yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat harta yang meliputi emas, perak, hasil tani, binatang ternak, dan hasil perdagangan. Golongan penerima zakat berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Seseorang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorib, fisabilillah, ibnu sabil. Selanjutnya haji. Haji secara bahasa adalah bermaksud menuju atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, haji adalah menyengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu. Syarat wajib haji. Yang pertama, muslim, berakal, baligh, merdeka, mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Rukun haji. Niat ihram dari miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf di Ka'bah. Keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Kelima, tahallul. Keenam, tartib. Wajib haji. Hal yang wajib dilakukan saat haji adalah yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, mabit dari Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh. Yang keempat, menjaga larangan ihram. Jika salah satu wajib haji ditinggalkan, maka wajib membayar denda atau ham. Selanjutnya, umroh. Umroh secara bahasa adalah menambah, sedangkan secara istilah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Rukun dan waktu umroh. Rukun umroh yaitu baiat ihram dari miqat. Yang kedua, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jika tanpa pelaksanaan rukun tersebut, maka umroh tidak sah. Waktu pelaksanaan berbeda dengan haji yang bisa dilakukan pada bulan-bulan haji, seperti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun kecuali saat pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, bab air dan najis. Air adalah sarana utama untuk bersuci, seperti wudu, mandi, dan bersih-bersih. Ulama membahas detail tentang hukum air. Supaya jelas apakah air bisa dipakai untuk bersuci atau tidak, menurut fikih, air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, air mutlak. Air murni yang masih asli, seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai. Ini suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air musammas. Air yang dipanaskan di matahari dan di wadah logam, khususnya daerah panas. Hukumnya suci tapi makruh dipakai. Yang ketiga, air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, misalnya bekas wudhu. Hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci menurut sebagian ulama. Yang keempat, air mutanajis. Air yang terkena najis hukumnya najis dan tidak bisa dipakai kecuali jika najisnya hilang sama sekali. Selanjutnya, najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dalam syariat dan harus dihindari, terutama untuk ibadah. Macam-macam najis. Yang pertama ada najis ringan atau muhaffafah, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh, seperti darah, nanah, bangkai, kecuali ikan dan belalang, dan minuman keras. Yang ketiga, najis berat atau najis mugolado, seperti anjing dan babi, serta keturunannya. Teori hubungan air dan najis, jika air 2 kulah atau lebih, maka kalau terkena najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau, air itu tetap suci. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka jika terkena najis otomatis jadi najis meskipun tidak berubah warna, tidak berubah sifatnya.
Jika salah satu sifat air berubah karena najis, maka air tersebut najis, baik banyak maupun sedikit. Selanjutnya, wudhu. Wudhu adalah tindakan bersuci yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat dan beberapa bentuk ibadah lainnya. Ini adalah cara membersihkan anggota tubuh tertentu menggunakan air suci lagi menyucikan. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai sikut. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6, tartib. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur, hilang akal, bersentuhan kulit lawan jenis atau non-mahram tanpa penghalang. Selanjutnya, tidur nyenyak dalam posisi tidak duduk tetap. Selanjutnya ada tayamum. Pengertian tayamum: penggunaan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Syarat tayamum: yang pertama, tidak ada air atau tidak bisa memakainya karena sakit dan sebagainya. Yang kedua, waktu sholat telah masuk. Yang ketiga, menggunakan debu suci. Tata cara tayamum: 1. Niat tayamum. Kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke debu suci. Yang ketiga, mengusapkan ke wajah. Yang keempat, menepukkan lagi lalu mengusapkan kedua tangan hingga sikut. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah membersihkan seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar sebelum sholat. Sebab mandi wajib: yang pertama, junub. Yang kedua, selesai haid atau nifas. Yang ketiga, masuk Islam bagi yang baru memeluk Islam. Yang keempat, meninggal dunia. Rukun mandi ada: 1. Niat menghilangkan hadas besar. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Hikmah toharoh adalah menjaga kebersihan jasmani dan rohani, menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab, meningkatkan kualitas ibadah, mencerminkan kesucian hati dan iman. Selanjutnya, bab tentang haid. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan, haid secara istilah adalah darah tabit atau alami yang keluar dari kemaluan perempuan yang sehat, bukan karena melahirkan atau sakit pada waktu-waktu tertentu. Darah ini merupakan tanda balik seorang perempuan dan bagian dari fitrah yang Allah tetapkan. Batasan waktu menurut mazhab Syafi'i: minimal haid 1 hari 1 malam 24 jam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Kebiasaan umum 7 hari. Masa suci minimal antara 2 haid 15 hari. Apabila darah keluar dari 24 jam, maka itu bukan darah haid, tetapi istihadoh. Jika lebih dari 15 hari, maka hanya 15 hari pertama yang dihitung haid, sisanya dihukumi istihadoh. Ciri-ciri darah haid: biasanya berwarna hitam pekat dan kental, memiliki bau menyengat, disertai rasa hangat atau sakit perut bawah. Hukum perempuan haid yang tidak diperbolehkannya adalah sholat dan puasa. Tidak wajib qada puasa dan tidak sholat. Terus, tawaf di Ka'bah, i'tikaf, menyentuh atau membaca mushaf, melakukan hubungan suami istri. Namun ia boleh berzikir, berdoa, dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya ada istihadoh. Dalam Safinatun Najah disebutkan, darah istihadoh adalah darah penyakit, bukan darah sabit seperti haid atau nifas. Ia keluar karena adanya gangguan pada pembuluh darah rahim. Ciri dan perbedaannya yaitu warnanya pucat atau kekuningan, tidak berbau menyengat, tidak kental seperti darah haid, tidak menyebabkan nyeri. Sedangkan cara membedakan dengan haid yaitu dari waktu keluarnya. Jika keluar pada masa biasa haid,
maka dihukumi haid. Jika keluar waktu itu, maka dihukumi istihadoh. Hukum perempuan istihadoh tetap wajib ibadah seperti orang suci, wajib puasa, wajib sholat, dan boleh baca Al-Quran dan berhubungan suami istri, tapi wajib menjaga kebersihan dan berwudu setiap masuk sholat. Dalam istilah fikih disebut orang memiliki hadas terus-menerus. Selanjutnya ada wiladah. Wiladah secara bahasa berarti melahirkan. Dalam fikih, wiladah adalah darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi. Dalam Safinatun Najah dijelaskan secara khusus, namun para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa darah wiladah termasuk bagian dari nifas apabila keluarnya bersamaan dengan bayi. Hukum jika darah keluar bersamaan dengan bayi, maka dihukumi nifas. Jika darah keluar sebelum bayi lahir, maka itu istihadoh. Jika darah keluar setelah melahirkan, maka juga termasuk nifas. Maka darah wiladah menjadi permulaan masa nifas. Selanjutnya ada nifas. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik keluar bersamaan atau sesudahnya. Batas waktu minimal sekejap, meski 1 tetes. Maksimal 60 hari, umumnya 40 hari. Jika darah berhenti sebelum 60 hari, maka wanita wajib mandi dan boleh ibadah kembali. Jika melebihi 60 hari, maka hanya 60 hari pertama yang dihitung nifas. Sisanya dihukumi istihadoh. Hukum perempuan nifas. Selama nifas, hukumnya sama seperti haid. Tidak boleh sholat, puasa, atau tawaf, tidak boleh baca mushaf, tidak boleh berhubungan suami istri, wajib mandi besar setelah darah berhenti. Dan yang terakhir, bab nikah. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berarti menghimpun atau bergabung. Secara istilah, akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hukum nikah, hukumnya berbeda tergantung keadaan seseorang. Dikatakan wajib jika sudah mampu dan takut terjerumus zina. Ada yang sunnah, jika mampu tapi masih bisa menahan diri. Makruh jika belum mampu memberikan nafkah lahir batin. Haram jika diniatkan untuk menyakiti atau tidak mampu menjalankan kewajiban. Mubah jika tanpa ada alasan khusus dan tidak ada dorongan tertentu. Tujuan pernikahan: menjaga kehormatan diri dan keturunan, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, melanjutkan keturunan dengan cara yang halal, menyempurnakan ibadah dan agama. Selanjutnya, rukun nikah. Menurut jumhur ulama, ada 5 rukun nikah. Yang pertama, calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat nikah. Kedua calon tidak dalam keadaan ihram, tidak ada halangan syar'i seperti mahram masih terikat pernikahan dan sebagainya. Calon suami mampu memberikan mahar dan nafkah. Ijab kabul harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis. Hak dan kewajiban suami istri. Suami memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi dan membimbing istri, berlaku adil jika berpoligami. Istri taat pada suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, mengurus rumah tangga dengan baik. Hikmah pernikahan: menjaga diri dari perbuatan zina, mendapat ketenangan dan kasih sayang, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan keluarga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.